Come back to Teri Diary. Episode Jumat terakhir di tahun 2023. Asli gak nyangka ya. Tahu-tahu udah mau 2024. Makin tua, takut. Kita bacain cerita hari ini ya. Yang sejujurnya dari pas baca subjeknya tuh aku udah cukup kayak okay, I really need to talk about this gitu. Sangat penting. Halo Paus, aku mau cerita. Jadi udah setahun lebih aku deket sama cowok yang notabene dia kakak dari teman deketku waktu SMA. Aku sama dia ini juga sempat jadian ya, meskipun sekarang cuma temenan. Banyak kejadian yang aku gak pernah sangkal akan kejadian waktu aku masih sama dia. Dan itu yang membuat aku akhirnya sadar kalau emang yang dilihat cowok pertama kali dari cewek itu fisiknya. Disclaimer dulu, badanku agak berisi emang, tapi nggak yang gendut banget. Sama kulitku juga sawo matang. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Aku sama dia udah pernah ketemu beberapa kali waktu aku main ke rumah temenku. Cuma emang gak pernah ngobrol dan kayaknya dia juga gak bisa bener-bener lihat jelas aku itu kayak gimana. Aku sama dia LDRus karena emang aku lagi kuliah ngerantau. Waktu awal PDKT, dia sering chat, telepon, bahkan video call. Awalnya nggak ada masalah. Tapi waktu itu dia sempat minta pep ke aku, terus ya udah aku kasih. Kebetulan posisi aku mau berangkat ke kampus. Terus ternyata respon dia bener-bener di luar ekspektasi aku sih. Dia bilang gini, kok kayak besar gitu badan kamu. Terus aku yang emang ngerasa kalau aku gendut bilang ke dia, ya emang aku juga gak pernah bilang kalau aku kurus kan. Kamu kan juga udah pernah ketemu sama aku. Dari situ dia mulai tuh nanya-nanya soal berat badan aku berapa, terus gak mau diet kah atau gimana. Aku awalnya mikir, oh niat dia baik emang biar aku gak keterusan kali ya, karena nanti gak baik juga buat kesehatan aku. Dari situ ya udah, kami deket kayak biasa lagi. Abis itu lumayan lama PDKT, akhirnya kami jadian dan waktu hampir 1 bulan kami putus soalnya dia tiba-tiba berubah gak jelas. Habis putus, kita sempat lost contact beberapa bulan sampai akhirnya dia chat aku lagi, bilang minta maaf dan pengen temenan kayak dulu. Waktu itu aku maafin dan ya kita temenan lagi. Dan selang beberapa bulan, aku balikan lagi sama dia. Pas balikan itu, ternyata topik obrolan dia juga tetap tentang berat badan aku. Dia selalu tanya sehari makan berapa kali, porsinya seberapa, dan selalu bilang gak usah makan banyak-banyak, sama olahraganya banyakin. Aku yang ngerasa porsi makanku normal akhirnya bilang ke dia, iya tenang aja, porsi makanku normal kok, sehari juga 2 kali, bahkan kalau sibuk gak pernah makan berat, kalau ke kampus juga masih sering jalan kaki kok. Terus dia bilang, oh ya udah kalau gitu. Tapi setelah itu, aku kira dia bakal stop buat bahas itu, tapi ternyata enggak. Kalau ada kesempatan, dia pasti bakal tanya berat badan aku sekarang berapa. Dan aku yang emang gak pernah nimbang selama ngekos, ya aku jawab gak tahu. Sampai sini aku mikir kayak, iya aku tahu aku gendut, aku juga udah berusaha gimana caranya biar berat badanku ini gak ngeganggu aktivitasku dan kesehatanku. Tapi dari cara dia nanya dan ngomongin masalah berat badanku terus tuh kayak seakan-akan ini bener jadi fokus utama dia ke aku. Iya lagi, rese. Singkat cerita, aku kebetulan ada waktu buat pulang ke rumah dan dia ngajak ketemu waktu itu. Aku setuju dan kami ketemu waktu malamnya. Dari situ kami ngobrol kayak biasa dan gak lupa juga dia tetap nanyain berat badanku berapa sekarang. Tapi di situ aku udah kayak bodo amat lah. Pulang dari ketemu itu, dia chat aku dan bilang kalau ternyata badan kamu gak sebesar itu ya. Aku ngiranya bakal yang besar banget gitu. Makanya aku terus nanyain berat badan kamu berapa. Terus aku tanggepin santai aja, WK iya. Abis ketemu itu, selang beberapa hari, gak ada angin gak ada hujan, dia tiba-tiba ngilang. Aku chat pun gak bales sampai beberapa minggu dan akhirnya udah aku minta putus. Polanya tetap sama, abis putus kami lost contact dan berakhir dia chat aku lagi, minta maaf dan bodohnya aku masih welcome sama dia. No girl, you deserve better. Berbulan-bulan kami chatan lagi dan deket kayak di awal. Sempat juga beberapa kali ketemu waktu aku pulang ke rumah. Sampai dia ngomong ngajak balikan lagi ke aku. Tapi waktu itu gak langsung aku terima. Aku tanya ke dia dulu apa gak takut bakal gagal lagi kayak kemarin. Terus dia jawab, yakin gak bakal kayak kemarin lagi kok, tapi dari kamu juga harus berubah.
Aku di situ bingung, aku harus berubah kayak gimana? Perasaan selama aku sama dia nggak pernah ada salah atau apa. Akhirnya aku tanya sama dia, kamu pengen aku berubah kayak gimana lagi? Aku bingung. Terus lagi-lagi jawaban dia bener-bener di luar perkiraan aku. Dia jawab gini, ya berubah jadi agak kurusan, agak jauh lebih cantik dan bersih. Di situ aku kaget dan gak nyangka jawaban dia bakal kayak gitu. Habis dia ngomong kayak gitu, langsung aja aku jawab, udah mending kita temenan aja. Aku juga udah bilang kan dari awal kalau aku emang gak cantik. Dari situ aku langsung blok kontak dia dan kami gak kontekan beberapa hari karena emang posisiku juga lagi ada acara kampus di alam gitu dan jarang banget buka handphone. Jujur aku sakit hati waktu dia bilang kayak gitu, apalagi dengan dia suruh aku agak jauh lebih bersih. Maksudnya apa gitu? Aku setiap ketemu dia juga wangi. Aku yang awalnya gak bisa make up sampai belajar make up buat ketemu dia. I cannot. Selalu berusaha gimana caranya biar waktu ketemu tuh aku gak kelihatan kucel. Kulitku emang gak putih, tapi bukan berarti aku gak bersih. Definisi cantik itu emang harus kurus, tinggi, punya kulit putih. Enggak kan Meskipun sekarang aku sama dia udah temenan, tapi jujur sampai sekarang masih ada sedikit rasa sakit hati sama ucapan dia yang itu. Makasih Paus sudah baca cerita aku. Love you. Peluk. Gila ya, aku bingung deh. Laki apa sih kayak gini? Bingung gak sih? Aku yakin teri lain juga pasti ikut bingung kayak, kok ada orang kayak gitu? Tapi lewat episode ini aku jadi mau kirim pesan. Pokoknya teruntuk semua perempuan di luar sana. Gak harus juga perempuan sih. Semua orang, mau laki-laki atau perempuan, yang sedang berhadapan sama ketidakpercayaan diri, atau insecure, atau merasa kurang dan gak sempurna buat orang yang kita sayangi. I know it's hard. Itu dulu sih. Aku cuma mau bilang bahwa aku tahu kalau itu emang gak mudah. Dan aku yakin bahwa tiap orang sedang berusaha untuk menghadapi insecure-nya masing-masing yang emang beda-beda bentuknya. Ada yang dari fisik, ada yang dari yang gak kelihatan gitu. Dari sebuah perasaan yang cuman bisa kita validasi sendiri gitu. Karena kalau kita cerita ke orang gak akan ngerti atau orang gak akan ngeh bahwa itu bikin kita jadi ngerasa rendah atau ngerasa jadi kurang gitu. Tapi kalau buat aku menghargai serapuh apapun perasaanmu yang itu. Karena perasaan semacam insecure atau perasaan minder tuh emang datang tanpa kita minta, datang tanpa kita ciptain, kayak it's just there. Kayak tiba-tiba aja ada. Dan seperti yang kalian tahu, aku pun masih berusaha menerima banyak kekuranganku yang udah sering aku ceritain. Tapi sebetulnya aku punya cerita yang mirip-mirip gini sama kamu. Masih deket sama cowok, tapi si cowok ini nih setiap kali percakapan yang dia tanyain tuh soal bentuk badan aku. Ini menarik sih, aku belum pernah cerita sih. Dan karena aku pikir orang semacam itu mungkin jarang ditemui, tapi ternyata ada yang ngalamin juga. Dan pada saat itu somehow yang aku rasain tuh bukan sakit hati sih, lebih ke kayak marah. Marah karena lo annoying banget gak sih? Kayak dari sekian banyak topik, kita mau coba untuk saling kenal, dan yang lo tanya adalah kenapa gue terlalu kurus. Oh my god, that's really annoying. Itu tuh annoying banget. Awal-awal tuh aku masih mikir kayak, oh mungkin di sekeliling dia jarang ada cewek yang sekurus aku gitu. Jadi aku memahami kalau dia bingung atau dia nanya, kamu gak makan ya? Kenapa kurus? Kenapa gak gemuk? Gitu. Jadi pertanyaan seperti itu masih aku jawab tuh. Iya, aku emang dari dulu kurus kayak gini. Kira aku cerita, aku udah ke dokter bahwa emang kondisi ini nih normal dan aku gak kenapa-kenapa, emang susah gemuk aja. But he kept asking me. Dia tetap nanya loh, kayak kenapa ya kamu kurus? Padahal kamu kalau lebih gemuk tuh cantik loh. Tuh gitu. Jadi kayak setiap kali ada kesempatan untuk ngomong, dia ngomonginnya tuh berat badan. Aku kalau inget sekarang aku senyum-senyum sih, karena lebih ke kayak, ya Allah kok ada ya orang kayak gitu. Orangnya padahal nyenengin, tapi kalau udah sekalinya
ngomong sesuatu tuh bisa nusuk banget, yang menurut aku lo nggak sopan ngomong kayak gitu. Akhirnya ada satu titik, karena aku emang orangnya tuh nggak takut untuk menyampaikan apa yang aku rasain. Akhirnya aku bilang sama dia, aku seneng temenan sama kamu, tapi ada beberapa sifat kamu yang nggak cocok di aku bilangin gitu. Terus dia kayak, iya aku juga suka sama hubungan pertemanan kita ini. Aku ngerasa kita cocok kalau nanti kalau mau serius. Cuman gak sekarang sih, dia bilang gitu. Aku inget banget kata-katanya tuh, dia sering banget bilang, ya tapi gak sekarang sih. Terus aku kayak, gak sekarang maksudnya gimana? Iya nanti kalau kamu udah jauh lebih gemuk, udah lebih cantik. At that right moment, aku cabut sih. Aku kaget aja sih, maksudnya aku tahu dia mungkin punya maksud baik, sama seperti yang kamu rasakan. Kamu ngerasa, oh mungkin maksud dia baik untuk ingetin aku buat olahraga, untuk bisa lebih hidup sehat. Karena menurut aku mau gemuk, mau kurus, yang penting tuh harus sehat, itu dulu. Jadi apapun kondisinya, sebaik-baik apapun check up ke dokter. Karena baru bisa lega loh, oh ternyata gue emang kurus doang, emang itu genetik ya, gue gak lama gemuknya. Jadi yang penting tuh emang kuncinya di sehatnya gitu. Tapi kalimat itu tuh selalu terkenang di dalam kepala aku, I think like forever. Jadi menurut aku tiap orang harus hati-hati sih sama ucapannya, karena sesederhana yang kita bilang, ih kalau kurus banget sih, kalau gendut banget sih, kalau hitam sih, itu bisa abadi di hati seseorang, dan itu nggak enak banget. Sebagai orang yang tahu rasanya, jangan sampai itu sampai ke kamu, karena wah itu it feels so horrible. Intinya, mungkin ini akan klise untuk terdengar, but at the end of the day, we need to fall in love because of the soul, not the face. Jadi entah itu kapan, aku yakin ada satu orang yang nantinya akan jatuh cinta sama kita dengan apa adanya, juga keseluruhan dari kita, dengan apa yang ada di kita dan apa yang enggak. Tanpa ngeluh, tanpa bertanya, tanpa banyak minta. Dia hanya nerima karena kita pun nerima dia. Menurut aku, the beauty of relationship or the beauty of love adalah kita bisa memberi juga menerima tanpa perlu dipaksa memberi. Do you get my point? Sebetulnya persis yang kamu rasain sih. Perasaan semacam, padahal aku jadi belajar make up gara-gara dia. Perasaan kayak gitu tuh kan sebetulnya ada begitu aja tanpa dia minta, ya gak sih? Sampai akhirnya ternyata respon menerimanya tuh gak enak. Dan itu adalah titik dimana kamu harus sadar, mau gak mau, bahwa kita berhak dapet yang lebih baik. Kamu boleh ngerasa kurang, kamu boleh juga ngerasa cukup, atau bahkan kamu boleh ngerasa sempurna, tapi itu cuman boleh buat diri kita sendiri. Ini kayaknya ketinggalan di episode berkata sebelumnya, bahwa ini juga yang jadi pelajaranku di tahun ini. Jadi di antara semua perasaan insecure dan perasaan kurang, perasaan iri sama kepunyaan orang, sama kesempurnaan orang lain, akhirnya aku berada di titik dimana mungkin yang harus jadi fokus gue adalah diri gue. Jadi semua yang ada di aku nih harus aku terima dulu sebelum ada orang lain yang bisa menerima aku. Sering-sering senangin diri, jangan tunggu orang lain kasih kesempatan itu, karena kita punya jutaan kesempatan untuk bisa bikin diri kita bahagia, dan hidup kita gak akan berhenti di satu buku yang kita tulis. Mungkin buku pertama itu jelek, mungkin buku pertama itu ternyata gak bagus untuk dibaca, mungkin ternyata buku pertama itu gak seperti yang kita bayangkan akan terbaca gitu. Kamu cukup dengan apa adanya kamu, dengan kurangnya kamu. Kamu boleh berubah, atau kamu boleh tetap jadi diri kamu. Kamu boleh coba hal baru, boleh coba makeup style baru. Aku pun akhir-akhir ini suka coba style makeup yang gonta-ganti, karena perasaan itu bikin aku bahagia. Karena dengan make up bikin aku seneng, bikin aku kayak, I don't know, it's like a refresh something. Lukis muka tuh kayak, it's like a therapy for me. Jadi gak harus fokusnya untuk orang yang kita suka. Apapun yang lagi di-insecurein, it's okay. Minimal dengan lihat di cermin, oh kita cukup sih sebenarnya, belum aja ketemu orangnya. Aku pun suka gitu, suka batin dalam diri, oh mungkin belum ketemu aja kali ya. Karena menurut aku, orang yang tepat itu gak akan banyak nuntut, tapi malah menuntun kita untuk bisa jadi diri kita yang versi lebih baik, tapi bareng-bareng.